Tunggu. Bayangin nih, kamu itu mau bangun sebuah rumah. Pastinya sebelum mulai kamu pasti bakal tanya tentang 3 hal nih teman-teman. Yang pertama, kamu itu mau bangun di mana ya? Terus tanahnya itu bakal seperti apa? Kedua, bagaimana nih cara membangunnya? Pakai bata atau pakai kayu ya? Lalu pakai tukang atau sendiri? Terus yang ketiga, untuk apa ya rumah itu? Untuk warga atau untuk disewakan? Nah, ternyata membangun rumah itu ada 3 fondasi dasar itu loh teman-teman. Nah, sebelum bahas selanjutnya, kita lanjut video selanjutnya dulu. Oh ya teman-teman, belum berkenalan ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Humayro Apriliano Hidayah. Biasa dipanggil April, Humayro, Humay, Mai, dan masih banyak lagi. Jadi, saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Terbuka di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 8603721117. Oke, kita akan langsung next video pembahasannya ya teman-teman. Halo, selamat datang teman-teman. Hari ini kita itu akan membahas tentang 3 pilar utama, yaitu filsafat ilmu, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya adalah fondasi yang menopang seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Jadi kita akan lanjut ke tentang analogi rumah. Nih, mari kita mulai dengan analogi sederhana yang ada di video awal. Kita udah dikasih gambaran tadi ya, tentang rumah. Nih ya, coba bayangin, membangun sebuah rumah sebelum menaruh satu pun batu bata, ada 3 hal yang harus dijawab terlebih dahulu. Pertama, apa sih yang mau kita bangun dan seperti apa nih lahannya? Ini itu seperti ontologi ya teman-teman. Dia itu menentukan objek dan hakikat dari apa yang kita kaji. Nah, lalu yang kedua nih, bagaimana nih cara membangunnya? Apa ada alat yang digunakan? Ini tuh termasuk seperti epistemologi, jadi metode dan cara ilmu yang diperoleh. Lalu yang ketiga, itu adalah untuk apa rumah itu dibangun, siapa yang akan menempatinya. Nah, ini itu seperti aksiologi, yaitu nilai, tujuan, dan etika penggunaan ilmu. Jadi tanpa salah satu dari ketiganya, rumah itu tidak berdiri dengan kokoh teman-teman. Begitu pula juga dengan ilmu pengetahuan. Oke, kita nilai slide 3. Yang pertama nih adalah tentang ontologi. Jadi secara sederhana, ontologi itu bertanya tentang apa yang ada dan apa yang layak dikaji oleh ilmu. Ontologi itu menetapkan bahwa ilmu adanya diperoleh mengkaji hal-hal yang bisa diamati, diukur, dan diuji secara empiris, bukan sekedar spekulasi atau kepercayaan tanpa bukti. Nah, lebih dalamnya lagi nih, ontologi juga itu mempertanyakan tentang hakikat realitas itu sendiri. Apakah realitas bersifat objektif, artinya ada di luar pikiran manusia dan bisa diamati oleh siapa saja, atau apakah ia bersifat subjektif tergantung pada sudut pandang pengamat? Nah, jawaban di atas pertanyaan ontologis ini itu juga menentukan apa saja yang bisa dan boleh menjadi objek kajian ilmu. Misalnya, ilmu alam mengkaji fenomena fisik yang bisa diobservasi. Sementara itu, sosial itu mengkaji perilaku manusia yang lebih kompleks gitu. Jadi, singkatnya ini adalah ontologi itu seperti penjaga gerbang yang menentukan ini wilayahnya yang bisa dikaji di ilmu dan ini yang tidak. Tuh teman-teman, kita ke slide 4 yaitu epistemologi. Jadi setelah kita tahu apa yang kita kaji, pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana ini kita bisa mengetahuinya. Nih, disinilah epistemologi itu berperan. Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi itu adalah ilmu tentang pengetahuan itu sendiri teman-teman. Jadi dalam praktiknya juga epistemologi mengatur bagaimana nih ilmu itu diperoleh melalui metode ilmiah. Dimulai dari yang pertama itu ada pengamatan terhadap fenomena, lalu kemudian juga membangun hipotesis, lalu juga mengujinya. Nah, melalui eksperimen juga dan akhirnya menarik kesimpulan yang bisa dipertanggung.
yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada beberapa metode utama yang diakui epistemologi ini. Yang pertama itu ada dedukasi. Kita itu mulai dari prinsip umum untuk menyimpulkan hal yang lebih khusus. Jadi yang kedua itu juga ada induksi. Kita itu mengumpulkan nih fakta-fakta khusus untuk menarik kesimpulan umum. Dan yang ketiga itu adalah verifikasi dan falsifikasi suatu pertanyaan baru bisa disebut ilmiah jika yaitu bisa membuktikan kebenarannya. Di sini epistemologi juga itu menentukan standar kebenaran kapan sesuatu layak disebut fakta ilmiah dan kapan ia juga masih sekedar dugaan. Inilah yang membedakan ilmu pengetahuan dari mitos dan gosip, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada tentang aksiologi. Nah, kita tuh kan sudah tahu nih apa yang dikaji dan bagaimana tuh cara mengetahuinya. Tapi ada satu pertanyaan yang kita tuh sering terlupakan dan ini tuh justru yang paling penting loh. Itu apa sih tentang untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, inilah wilayah tentang aksiologi. Jadi cabang filsafat itu mengkaji nilai, etika, dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Jadi aksiologi itu mengingatkan kita bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Setiap penemuan ilmiah itu membawa konsekuensi dan ilmuwan juga itu punya tanggung jawabnya terhadap moral, penggunaan hasil penelitiannya sendiri. Jadi kita ambil contoh yang sangat nyata itu tentang teknologi nuklir nih. Secara ilmiah kan kita tuh tahu ya cara membelah atom dan melepaskan energi yang luar biasa besar. Nah, tapi kan kemudian muncul nih pertanyaan aksiologisnya. Apakah energi ini kita gunakan untuk pembangkit listrik yang emang menerangi jutaan rumah? Atau nih, kita jadikan senjata pemusnah massal. Nah, ilmu itu kan jadi memberikan kemampuannya, tapi aksiologi itu yang menentukan arahnya. Selain itu, aksiologi juga itu mengatur nih etika penelitian, yaitu kewajiban kejujuran dalam data, larangan eksperimen yang membahayakan manusia tanpa persetujuan dan tanggung jawab untuk melaporkan hasil penelitian secara terbuka. Oke, nih, jadi kesimpulannya itu ilmu tanpa nilai adalah pedang tajam tanpa pegangan. Jadi itu bisa melukai siapa saja termasuk penggunanya sendiri, teman-teman. Oke, yang terakhir ada yang keenam yaitu keterikatan ketiganya. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana ketiganya itu bekerja sama sebagai satuan sistem yang utuh. Jadi ontologi itu bertanya kan tadi tentang apa yang ada. Dia juga itu menerapkan objek kajian ilmu. Lalu epistemologi itu bertanya tentang bagaimana nih kita tahu. Dia itu menetapkan cara dan metode memperoleh pengetahuan. Dan aksiologi bertanya untuk apa nih kita tahu. Ia juga itu menetapkan nilai dan tujuan dari pengetahuan itu. Jadi ketiganya ini itu tidak berdiri sendiri. Ontologi itu memberi bahan baku berupa realitas yang bisa dikaji, dan epistemologi itu menyediakan alat dan metode untuk mengkajinya. Lalu aksiologi memastikan bahwa proses serta hasil kajian itu tuh bermakna dan bertanggung jawab. Bayangkan aja jika salah satunya hilang, ilmu tanpa ontologi tidak tahu apa yang harus dikaji, ilmu tanpa aksiologi juga kita tidak tahu bagaimana mengkaji dengan benar, dan ilmu tanpa aksiologi tidak tahu kemana arah pengetahuan itu membawa manusia. Jadi, filsafat ilmu yang sehat adalah filsafat yang menjawab ketiga pertanyaan ini secara bersamaan, teman-teman. Oke nih, kita udah sampai di kesimpulan. Untuk menutup, kita mari rangkum dulu ya. Ontologi itu kan memberikan jawaban atas pertanyaan apa, menetapkan realitas dan batas kajian ilmu. Epistemologi itu memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana, menetapkan metode, prosedur, dan standar kebenarannya. Aksiologi itu juga memberikan jawaban nih atas pertanyaan untuk apa, menetapkan nilai, etika, dan tanggung jawab ilmuwan. Nah, ketiganya itu juga bukan tiga hal yang terpisah ya teman-teman. Mereka adalah satu kesatuan fondasi yang membuat ilmu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan bermakna bagi kehidupan manusia. Jadi seperti yang pernah dikatakan, bahwa ilmu yang baik tahu apa yang dikaji, bagaimana cara mengetahuinya,
dan mengapa ia layak untuk diketahui. Terima kasih, saya Humaira Efridian Hidayah pamit undur diri dan see you next video teman-teman.